Seringkah kamu merasa bahwa saya itu sudah makannya teratur, saya itu makannya juga nggak pernah telat, saya itu juga udah pantang semua yang disarankan, semua yang pernah saya baca di Google, sosial media manapun yang nggak boleh makan itu karena kita punya asam lambung, kita punya gangguan cemas, saya sudah tidak lakukan. Saya juga udah minum obat herbal, saya udah minum obat dokter, tapi kenapa sensasi masih ada terus dan terus? Bingung saya, sampai saya kesel sama diri sendiri, kenapa sih masih muncul sensasi? Apa sih masalahnya? Apa sih yang kurang? Apa sih yang perlu saya perbaiki? Apakah ada dari sini yang mengalami itu? Kalau ada, saksikan terus video sampai habis untuk kamu tahu jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi itu sudah banyak sekali saya dapatkan. Banyak yang mengeluh, kenapa sih saya masih mengalami pusing, nggak hilang-hilang, kelingan nggak hilang-hilang, kenapa sih jantung berdebar tuh nggak hilang-hilang, kenapa selalu muncul, kenapa mata blur selalu ada, kenapa lemes selalu ada, kenapa nafas pendek selalu ada, dan kenapa semua sensasi fisik dari A sampai Z itu masih ada. Oke, nah teman-teman semuanya, kalau kita perhatikan bahwa apa yang kamu lakukan tadi sebenarnya adalah concern untuk mengatasi masalah fisik. Kamu concern dengan semua yang kamu lakukan itu dengan asumsi bahwa semua masalah timbulnya karena lambung. Jadi asal pemikiran ini biasanya adalah karena semua masalah sumbernya di lambung. Sehingga yang terjadi kamu lupa satu aspek. Satu aspek lain adalah pikiran. Nah, pikiran ini yang perlu kamu beresin. Teman-teman, kalau kamu sudah mengalami masalah pencernaan selama lebih dari 2 atau 3 bulan dan kamu sudah melakukan cara yang tadi di awal, sudah minum obat, sudah mau kemudian melakukan namanya nggak telat makan, makan teratur, kemudian pantang dan sebagainya, itu sudah benar-benar sesuai dengan petunjuk dokter dan sudah menggunakan obat-obat semuanya, tapi masih ada sensasi, maka sekarang waktunya untuk memperbaiki pikiran. Karena pikiran kamu belum benar tanda kutip. Hah? Masa sih pikiran saya belum benar? Ya mungkin kamu akan resisten dengan hal ini. Enggak lah, saya sudah baik-baik saja, pikir saya baik-baik saja, saya tuh nggak ada stres. Saya nggak ada frustasi Pak, gitu kan, mungkin mikir pikiran seperti itu. Nah, mari kita bahas. Yang saya maksud dengan contoh pikiran belum benar adalah, yang pertama adalah setiap makan selalu ada takut kumat. Nanti kalau makan ini kumat nggak ya? Nanti kalau makan ini kumat nggak ya? Nah, sering nggak kamu mengalami ini? Jadi kalau kamu sering mengalami ini, berarti kan pikirannya belum beres. Karena kamu masih banyak pikiran-pikiran menakut-nakuti diri kamu. Nah, ketakutan akan mengalami sensasi fisik yang muncul kembali itu adalah masalah. Itu masalah pikiran. Karena itu adalah di area pikiran. Khawatir, cemas, sensasi fisik muncul. Masalah yang kedua adalah terlalu takut telat makan. Terlalu takut telat makan itu jadi masalah karena kamu baru makan telat 5 menit, 10 menit langsung, aduh nanti kumat gimana, ya itu jadi masalah kan sebenarnya. Jadi gini loh, kalau kamu mengenai masalah lambung, mendingan kamu itu, kalau kamu merasa bahwa lambung kamu bermasalah, memang lambung kamu bermasalah, ke dokter saja. Ya, ke dokter, kemudian patuhi kata-kata dokter. Kalau dokter kemudian mengatakan bahwa lambung kamu baik-baik saja, kamu itu nggak ada masalah dengan lambung kamu, maka saatnya perbaiki pikiran. Jangan terus berkutat di masalah lambung, asal lambung melulu. Oke. Kalau memang masalah kamu adalah ternyata kata dokter adalah memang ada masalah di fisik, ada luka, ada radang atau apapun, ya udah taat dokter. Taat dokter, patuhi dokter. Itu aja. Jadi nggak usah kamu selalu mikir takut telat makan. Karena itu malah membuat kamu jadi pencernaan kamu malah nggak nyaman, sensasi muncul terus. Kalau kamu terlalu takut telat makan, padahal kalau kamu perhatikan dalam keseharian itu, kamu tuh pernah nggak ketika kamu saking sibuknya lupa makan, dan ketika lupa makan fine-fine aja perut kamu. Atau bahkan ketika kamu misalnya puasa, itu telat makan berapa jam, menurut kamu baik-baik saja. Nah kok masih takut telat makan? Ya kalau dokter tidak mengatakan bahwa kamu tuh nggak ada punya masalah fisik di pencernaan, nggak ada namanya yang namanya peradangan, nggak ada namanya yang kemudian namanya luka, ya udah, percaya aja lambung kamu baik-baik saja. Berusaha untuk tidak mengkaitkan semua sensasi dikaitkan dengan lambung. Oke ya.
Kenapa? Karena bisa aja sensasi yang kamu alami karena lambung itu begah, kemudian mual, ulu hati nyeri, ya, dan lain-lain, itu bisa aja karena sumbernya di pikiran. Tapi kamu beresin di lambung. Nah, sedangkan lambung kamu itu terjadi karena overthinking. Lambung kamu terjadi, masalah lambung terjadi karena overthinking kamu yang berlebihan. Makanya kemudian timbul masalah lambung. Tapi kalau kamu terus berusaha hanya memperbaiki aspek fisik, tapi kamu tidak memperbaiki aspek pikiran, ya makanya itu akan muncul dan muncul terus. Belajar bahwa semua sensasi fisik karena asam lambung tidak berbahaya. Sepanjang kamu masih merasa bahwa sensasi fisik karena asam lambung berbahaya, itu masalah pikiran lagi. Misalnya, asam lambung ini bisa membuat saya mati karena saya pernah dengar ada orang meninggal karena asam lambung. Nah, itu juga nggak perlu diperhatikan, karena itu juga enggak sebenarnya. Udah banyak dokter mengatakan bahwa asam lambung tidak ada hubungan dengan kematian. Nah, jadi kembali lagi, ini loh pikiran-pikiran yang seringkali kamu nggak sadari. Yang lain adalah setiap pagi selalu mencari sensasi. Pagi-pagi udah kebiasaan seperti itu. Begitu pagi-pagi kamu sudah mulai mencari-cari sensasi, mencari-cari sensasi fisik, ya itu muncul lah otomatis. Itu masalah di mana? Masalah di pikiran kamu lah. Di pikiran kamu, di kebiasaan kamu. Jadi kalau kamu perbaiki makannya, perbaiki fisiknya, tapi kebiasaan kamu tentang setiap pagi slow checking nggak kamu perbaiki, ya gimana? Jadi itu perlu kamu sadari. Perlu kamu sadari bahwa ini loh yang sering kamu tidak perhatikan, hal remeh-temeh kecil seperti ini. Ya, ini yang perlu jadi concern kamu untuk kamu mulai perhatikan. Oh iya ya, ya, berarti saya perlu ubah ya. Nah itu yang buat kamu akan jauh lebih baik lagi. Nah, sebentar teman-teman, sekelas info sebelum kita lanjutkan ke hal-hal yang lain yang akan membuat kamu jauh lebih, oh iya ya, saya ada informasi. Untuk kamu yang mengalami gangguan kecemasan, dan kamu juga masalah pencernaan, kamu juga gunakan buku ini. Buku Bebas Cemas dan Goodbye Anxiety. Ya, ini informasi. Karena buku ini sudah banyak membantu orang-orang untuk bisa bebas dari gangguan kecemasan. Mereka paham apa yang terjadi. Mereka tahu, oh ini yang perlu saya lakukan untuk beresin trauma saya. Oh ini yang perlu saya lakukan untuk saya bisa mengubah kebiasaan saya. Oh ini yang perlu saya lakukan untuk saya bisa lebih tenang. Ini ada semua dibahas di buku ini. Ini buku pertama saya, ini buku kedua saya. Ya, nah, sekarang kita akan lanjut kepada contoh pikiran-pikiran lain yang belum benar, tanda kutip, yang mungkin kamu nggak sadari. Oke, terus tonton video ini untuk kamu tahu, untuk ada pemahaman baru. Oh iya, itu yang perlu kamu paham sehingga kamu akhirnya bisa lebih baik untuk mengatasi kecemasanmu. Contoh yang lain bahwa pikiran kita itu sebenarnya adalah sumber kenapa lambung kita belum beres adalah ketika kamu sering masih menyamanyamakan. Masih sering menyamanyamakan apa yang kamu alami dengan orang lain. Contoh misalnya ketika kamu mendengar ada ada orang meninggal karena sesuatu hal. Nah, kemudian kamu menyamanyamakan bahwa jangan-jangan gue akan seperti dia. Apalagi kemudian mendengar kabar bahwa, oh dia itu juga punya asam lambung loh. Artis si A, si B itu meninggal mendadak karena jantung loh. Anda langsung mikir, wah jangan-jangan gue juga akan seperti itu. Saya juga akan mendadak. Jadi kamu menyamanyamakan dengan orang lain. Nah ini juga adalah suatu contoh bahwa itu adalah pikiran kamu bermasalah. Yang akhirnya ketika kamu terus menyamakan dengan, ya kalau aku seperti dia gimana ya, jangan-jangan aku seperti dia gimana ya. Ya itu kamu akan mengalami masalah pencernaan itu berjalan terus. Ya kembung akan jalan, begah akan jadi, kemudian sakit di sini, ulu hati, kemudian semua tentang berkaitan dengan lambung lah yang akan muncul. Ya, dan kamu coba atasi lagi dengan namanya obat-obatan atau obat herbal ataupun yang lain. Ya hanya mereda sesaat, kemudian ya muncul lagi. Karena kamu bereskan bukan di sebabnya, tapi kamu bereskan di akibatnya. Gitu. Sekali lagi, kecuali jika dokter yang sudah tahu benar dengan lambung kamu mengatakan bahwa lambung kamu bermasalah, ya itu mungkin memang benar bukan masalah utama di pikiran. Tapi kalau memang masalahnya itu kamu punya masalah fisik dan kamu juga perbaiki pikiran, itu akan jauh lebih baik lagi. Biasanya sering menyamakan sensasi, menyamakan sebab fisik itu karena masih ada ketakutan tinggi, takut mati lah, takut sakit berat lah,
emosi itu masih jelas ada gitu loh, kuat banget. Nah, ini perlu dibereskan. Nah, kemudian yang lain adalah ketika tidak ada sensasi fisik, maksudnya yang selama ini mungkin sering pusing, yang mungkin selama ini sering jantung berdebar, yang mungkin selama ini sering perutnya nggak enak, kemudian enakan selama beberapa hari, udah merasa sembuh gitu dengan beberapa hari enakan, kemudian mikir, loh tumben ya, kok enak ya. Nah, kemudian ya udah muncul lagi. Nah, sebenarnya inilah kebiasaan-kebiasaan berpikir kamu. Jadi sebenarnya apa? Kebiasaan berpikir kamu adalah untuk kebiasaan berpikir tentang kecemasan. Kebiasaan berpikir tentang namanya sensasi fisik. Sehingga ketika sensasi fisik tidak ada dalam sekian hari, kamu mulai mencari-cari. Nah, ini kebiasaan kamu. Thinking kamu lagi yang bermain. Bukan lambung kamu yang bermain. Thinking, pikiran kamu yang bermain. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain yang bisa membuat kamu, oh iya ya ternyata masalah di pikiran saya, bukan di fisik saya. Yaitu kamu saling melibatkan antara sensasi dan prediksi. Sensasi dan prediksi digabung. Nah, begitu sensasi dan prediksi digabung, ya kamu cemas karena prediksi ini tidak ada dasarnya sebenarnya, hanya prediksi kamu. Sensasi jantung berdebar, jangan-jangan saya akan mati. Nah, kemudian sensasi jantung makan mati ini yang membuat kamu jadi kepikiran aneh-aneh kan? Jadi nggak nyaman semuanya di perut dan di semua tubuh. Semakin yang nggak ada jadi ada, ya gitu. Nah, kalau kamu mengharapkan bahwa berusaha untuk tidak ada sensasi dengan cara makan, dengan cara tidak telat makan, ya itu membantu meringankan, tapi tidak membantu kamu untuk membereskan masalah akarnya, sebabnya kenapa. Kecuali, sekali lagi, kalau memang masalah kamu ada di masalah fisik, sesuai dengan kata-kata dokter. Sepanjang bahwa kamu masih memadukan antara sensasi dan prediksi, pusing kemudian dengan akan jatuh atau pingsan, kemudian nafas pendek atau nafas cepat itu akan mati, kemudian jantung berdebar itu akan jantung dan lain-lain, dan itu masih terus kamu lakukan, berarti masalahnya di sini kan. Ya kamu perbaiki makanan kamu, perbaiki dengan, wah supaya nggak ada sensasi gue makan. Nah masalahnya sebenarnya di sini kan, kalau kamu memang masalahnya adalah masalahnya memang ada gangguan fisik, mungkin dengan kamu makan itu akan enakan. Dan mungkin juga ketika kamu mengalami ini, kemudian kamu makan, itu memang enakan. Tapi yang jadi masalah adalah, kamu mengandalkan makan untuk menghilangkan sensasi. Padahal sumber utamanya di pikiran. Kalau kamu sumber utamanya di fisik, ya silakan ikuti kata dokter. Untuk mengatasi itu semuanya gimana? Oh, untuk mengatasi semuanya kamu pengen lebih tahu detail, ya seperti saya tadi, kamu gunakan ini. Gunakan buku ini, Bye Bye Cemas dan Goodbye Anxiety Disorder. Ini akan membantu kamu, karena sudah banyak testimoni-testimoni yang ada bahwa ini buku ini membantu kamu untuk jauh lebih baik, membantu kamu untuk jauh lebih bisa mengatasi gangguan kecemasan dan juga masalah-masalah yang sering kamu hadapi itu. Ya. Dan kemudian kamu juga nanti ada namanya audio relaksasi, kemudian juga audio mindfulness, ada juga nanti kemudian banyak audio-audio lainnya akan membantu kamu. Kemudian kamu juga masuk ke grup WhatsApp. Ya. Silahkan kamu pakai buku ini karena ada banyak testimoninya. Nah, untuk pemesanan silakan kontak di sini. Nah, solusi yang lain apa? Solusi yang lain adalah kamu gunakan teknik 5, 4, 3, 2, 1 yang udah pernah saya bahas di sini. Itu silakan cek di sini ya. Itu akan membantu kamu untuk bisa membuat kamu itu hadir di masa sekarang. Jadi kamu akan lebih bisa mengatasi kecemasan ataupun sensasi fisik yang ada. Ya, itu akan sangat membantu kamu. Kemudian solusi yang lain adalah mulai sadar kan, oh iya ini pikiran saya harus diberesin. Ya udah, mulai belajar untuk memberesin pikiran kamu. Begitu kamu mulai sadar bahwa inilah masalah pikiran, kamu akan bisa lebih relatif, bisa lebih tenang. Solusi yang lain adalah belajarlah untuk tidak takut makan.
Ya, belajarlah untuk mulai belajar makan. Kalau kamu sekarang terlalu pantang makan, sehingga berat badan kamu turun drastis, maka belajarlah untuk tidak terlalu pantang makan. Kalau dokter tidak meminta kamu untuk pantang makan, maka kamu nggak usah terlalu pantang makan. Maka kamu hanya perlu makan secukupnya, jangan berlebihan. Itu aja, belajar. Belajar untuk percaya lambung kamu itu lambung yang hebat, lambung kamu itu bukan lambung kaleng-kaleng. Karena ternyata masalahnya di sini. Sekali lagi kalau masalahnya karena memang kata dokter adalah masalah di fisik kamu, di pencernaan kamu, ya kamu ikuti kata dokter. Nah, begitu kamu percaya bahwa kamu baik-baik saja, kamu, oh lambung saya baik-baik saja, kamu bisa makan tuh. Begitu kamu bisa makan sesuatu yang selama ini kamu takutkan, kamu akan jauh lebih sehat. Begitu kamu jauh lebih sehat, fisik kamu jauh lebih enak, kamu juga akan lebih bisa mengatasi hal-hal yang lain. Itu yang perlu dilakukan. Dan juga bersabarlah dalam proses ini, bersabarlah dalam proses pemulihan, karena kamu nggak bisa bandingkan satu orang dengan yang lain, karena tiap orang punya kecepatan perubahannya sendiri-sendiri. Tiap orang punya background masing-masing, jadi kamu nggak bisa bandingkan, kok dia cepet, kok aku belum. Background kamu dengan background dia berbeda, jadi kamu nggak perlu compare kesembuhan kamu dengan orang lain. Hargai proses penyembuhan, hargai diri kamu sendiri, hargai prosesnya. Dan jadikan kesembuhan orang lain sebagai penyemangat, inspirasi buat dirimu untuk jauh lebih baik. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Dan saya percaya bahwa kamu pasti bisa cepat pulih, cepat sembuh dari semua masalah ini. Salam, bye-bye, cemas.